Izinkan kami share dulu materi yang akan kita sampaikan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mbak Sheila tadi, bagian saya adalah basic concept of hypothesis in educational research. Kita ada hal-hal yang perlu kita kurangi karena ada 40 lebih slide. Nah, jadi itu yang perlu kami sampaikan. Baik, kita akan mulai seperti biasanya. Pasti ada pertanyaan, apa itu hipotesis? Nah, dalam bahasa awam kita, hipotesis itu sebagai satu jawaban sementara atas masalah yang kita teliti atau tentative answer of the problem. Itu secara umum seperti itu. Ada definisi-definisi lain, saya tidak akan banyak bicara definisi, tapi intinya bahwa hipotesis itu merupakan harapan yang diinginkan oleh peneliti terhadap apa yang dipermasalahkan, fenomena yang dipermasalahkan. Nah, jadi itu yang perlu kita garis bawahi, karena beberapa hal yang terkait dengan hipotesis itu pasti bertanya-tanya kita, apakah dalam setiap penelitian itu kita memerlukan hipotesis, atau dengan bahasa lain, apakah hipotesis itu selalu penting di dalam penelitian. Nanti akan kita bahas sampai di poin itu. Saya akan ini dulu ya, sebentar, slide show dulu. Oke. Jadi seperti yang barusan saya sampaikan, pertanyaan apakah penting hipotesis itu dalam penelitian kita? Nah, tentu jawaban kita ada dua. Di satu sisi penting, di sisi lain tidak perlu ada hipotesis. Itu selalu begitu. Ya. Jadi pada penelitian yang mana hipotesis itu diperlukan, dan pada penelitian mana hipotesis itu tidak diperlukan. Nah, hipotesis diperlukan kalau penelitian kita itu penelitian yang kaitannya dengan desain eksperimen. Penelitian kita yang terkait dengan korelasi. Nah, dalam penelitian kuantitatif, biasanya hipotesis diperlukan. Nah, dan lazim sekali hipotesis penelitian itu dirumuskan pada penelitian-penelitian eksperimental dan penelitian correlation studies. Nah, ini yang seringkali terjadi. Dan sebaliknya pada penelitian yang seperti apa tidak diperlukan hipotesis. Nah, hipotesis tidak diperlukan oleh peneliti ketika penelitian kita tipe penelitian kualitatif. Apa deskriptif, apakah studi kasus atau case study, apakah content analysis, atau penelitian fenomenologi, atau penelitian-penelitian kualitatif yang lain. Nah, jadi itu dua hal yang perlu kita garis bawahi. Jadi tidak selalu penelitian itu memerlukan hipotesis. Seperti yang kami sebutkan tadi. Penelitian hipotesis itu diperlukan ketika penelitian kita yang bertipe kuantitatif. Itu yang perlu kita dan ingat, ini saya berikan catatan, ingat, hipotesis penelitian itu hanyalah alat, bukan tujuan. Yeah. Hypothesis is mean in the research, in our research,
not end of the research. Jadi penelitian itu, hipotesis itu penting, tapi hipotesis itu sebenarnya merupakan alat dan bukan tujuan. Nah, alat untuk apa? Untuk mencari jawaban atas masalah yang kita ungkapkan dalam penelitian kita. Nah, apa tujuan merumuskan hipotesis? Ya, ini terkait dengan tujuan merumuskan hipotesis. Nah, tujuan merumuskan hipotesis itu sebenarnya hipotesis, apakah hipotesis itu menyatakan hubungan antar variabel, berarti di situ memberikan informasi bahwa hipotesis itu untuk menyatakan hubungan antar variabel. Juga hipotesis itu berguna ketika kalau penelitian kita ingin mencari perbedaan. Sehingga hipotesis yang kita rumuskan menanyakan apakah ada perbedaan antar dua hal yang kita berikan perlakuan pada penelitian kita. Juga hipotesis itu dimaksudkan untuk menghasilkan pengetahuan baru. Ketika penelitian kita menguji hipotesis, dan hipotesis yang kita hasilkan, kita uji itu benar adanya, maka ada dua kemungkinan. Hipotesis itu mendukung penelitian sebelumnya, atau memang hipotesis yang kita rumuskan itu dalam rangka untuk menghasilkan pengetahuan baru. Nah, ini dua hal ini sangat penting, hipotesis yang kita rumuskan dalam penelitian kita. Ini sedikit demi sedikit mungkin saya akan sampaikan nanti contoh-contoh merumuskan hipotesis. Yang berikut, nah, hipotesis itu memberikan arah. Ya. Hipotesis itu memberikan arah, direction tentang apa yang kita teliti. Ya, dari arah tadi di samping mengintegrasikan informasi, juga menghasilkan pengetahuan baru, juga hipotesis itu untuk menunjukkan arah. Nah, dalam kaitan dengan hipotesis yang menunjukkan arah, nanti ada beberapa contoh yang akan kita sampaikan terkait dengan apakah ini hipotesis yang direksional atau non-direksional. Nah, jadi dilihat dari arahnya itu hipotesis ada direksional dan non-direksional. Nah, itu yang kami tegaskan di sini, tujuan merumuskan hipotesis. Ciri-ciri hipotesis. Ya. Ciri-ciri hipotesis. Terkait dengan ciri-ciri hipotesis atau karakteristik of hypothesis, of research hypothesis, ada beberapa ciri atau karakteristik hipotesis yang kita rumuskan. Yang jelas, hipotesis itu menyatakan hubungan antar variabel dalam penelitian. Hipotesis itu menyatakan hubungan antar dua variabel atau lebih dalam penelitian kita. Jadi ada lebih, ya. Jadi tidak hanya dua variabel, bisa lebih dari dua variabel. Dan ciri yang kedua, itu hipotesis itu dapat diuji, testable. Hypothesis must be testable, harus dapat diuji. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, hipotesis itu harus konsisten dengan khasanah bidang pengetahuan yang telah mapan, yang telah ada. Consistent with the existing body of knowledge.
Jadi konsisten dengan pengetahuan yang telah ada. Biasanya sebelum kita merumuskan hipotesis, biasanya itu kita mengkaji teori-teori yang sudah ada dalam bidang pengetahuan tertentu. Nah, dari kajian teori tadi kita turunkan hipotesis. Oleh sebab itu disebut hipotesis a priori. Nah, ini hipotesis yang berkaitan dengan khasanah pengetahuan atau bidang pengetahuan yang telah ada. Berikutnya, hipotesis perlu diungkapkan dengan ungkapan yang sederhana tapi jelas. Ya. Perlu kita perhatikan, hipotesis diungkapkan secara sederhana dan jelas. Nah, jadi tidak diungkapkan dalam kalimat yang kompleks, kalimat yang rumit. Tetapi hipotesis itu yang penting di sini menyatakan hubungan antar variabel, dua atau lebih variabel. Jadi hypothesis state as simply and concisely as possible. Jadi diungkapkan dalam bahasa yang sederhana dan jelas. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa hipotesis menyatakan hubungan antar variabel. Nah, kita sering menyebut-nyebut apa itu variabel. Nah, jadi kalau dalam penelitian ada variabel, ada yang menyebut faktor. Nah, pada umumnya kita sepakat dengan sebutan variabel. Kalau ditanya apa itu variabel? Variabel itu secara sederhana kita definisikan sebagai sesuatu yang bervariasi. Sesuatu yang bervariasi. Contoh yang bervariasi, misalnya apa? Konsep diri. Ya, konsep diri itu sesuatu yang bervariasi, karena itu bisa diukur. Ada konsep diri rendah, konsep diri sedang, konsep diri tinggi. Misalnya seperti itu. Bisa juga Anda memilah menjadi beberapa konsep diri. Hanya dua, konsep diri tinggi dan konsep diri rendah. Yang lain misalnya, motivasi belajar. Motivasi belajar diukur juga. Nah, sehingga kita temukan ada motivasi belajar misalnya sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi, misalnya seperti itu. Nah, itu yang dimensi variabel. Ya, jadi dimensi variabel. Nah, ketika kita menyebutkan tadi hubungan antar dua variabel, konsep diri adalah variabel, motivasi belajar adalah variabel. Sehingga kalau kita nyatakan apakah ada hubungan antara konsep diri dan misalnya kalau kita rumuskan masalah, apakah ada hubungan antar konsep diri dan motivasi belajar? Nah, sehingga kalau dirumuskan dalam rumusan hipotesis hanya ada hubungan antara konsep diri dan motivasi belajar siswa. Contoh yang lain, sikap siswa, hasil belajar, metode pembelajaran, gaya belajar, hasil belajar, itu semuanya adalah contoh-contoh variabel. Contoh-contoh variabel. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, hipotesis tadi harus dapat diuji. Hypothesis must be testable. Suatu hipotesis harus dapat diuji. Kenapa suatu hipotesis harus dapat diuji? Itu untuk menentukan, ya, menentukan apa? Menentukan data yang berkaitan
antara apa yang kita rumuskan dalam hipotesis tadi. Jadi bisa diuji karena variabel-variabel tersebut yang penting variabel bisa diukur. Konsep diri bisa diukur, datanya dicari. Misalnya konsep diri seorang siswa atau beberapa orang siswa kita ukur. Nah, itu berarti konsep diri bisa diukur. Dari hasil pengukuran itu akan kita temukan beberapa tingkatan atau klasifikasi konsep diri yang ada pada diri siswa. Sehingga misalnya kita temukan konsep diri tinggi, sedang, rendah, misalnya seperti itu. Dan termasuk juga motivasi belajar, hasil belajar, sikap, dan lain sebagainya. Nah, itu konsep dapat diuji karena itu berkaitan dengan pengukuran data yang kita peroleh di lapangan. Yang berikut, hipotesis konsisten dengan pengetahuan yang telah ada. Nah, hipotesis konsisten dengan pengetahuan yang ada. Seperti yang tadi kami sampaikan, bahwa sebelum kita merumuskan, lazimnya peneliti itu membaca atau menelusur bahan-bahan pustaka, teori-teori yang ada. Dari teori-teori yang ada itu kita turunkan hipotesis. Nah, nanti hipotesis kita akan menyatakan misalnya kita baca tentang teori konsep diri, kita baca tentang teori motivasi belajar. Dalam teori ternyata memang ada konsep diri berhubungan dengan motivasi belajar. Motivasi belajar ada hubungannya dengan hasil belajar dan lain sebagainya. Hipotesis selaras dengan pengetahuan yang sudah mapan, seperti yang tadi ini menegaskan apa yang kami sampaikan sebelumnya. Hipotesis diungkapkan dengan kalimat sederhana tetapi jelas. Kalimat sederhana jelas. Contohnya, guru-guru yang mendapatkan pelatihan akan meningkat kompetensinya atau kompetensi profesionalnya jika dibandingkan dengan guru-guru yang tidak mendapat pelatihan. Nah, ini contoh rumusan hipotesis yang terkait dengan ungkapan sederhana dan ini mudah dipahami. Nah, jadi ada hubungan antara guru yang mendapat pelatihan dan guru yang tidak mendapat pelatihan. Nah, jadi di sini kompetensi profesional guru meningkat atau tidak meningkat. Ini dilihat apa benar bahwa dalam teori menyatakan bahwa profesional kompetensi guru meningkat ketika mendapat pelatihan. Ini sudah terkonfirmasi. Dalam teori sudah ada. Jika guru-guru mendapat pelatihan profesional, mereka akan meningkat kompetensi profesional. Nah, ini terkonfirmasi sudah benar adanya. Tetapi kita perlu mendapatkan data empirik di lapangan. Baik, kita lanjutkan. Nah, kaidah umum yang kita biasanya dalam merumuskan hipotesis itu kita ikuti. Misalnya, apakah dalam satu hipotesis, dalam sebuah hipotesis yang kita uji itu akan menunjukkan hipotesis itu memang menyatakan hubungan antar variabel. Nah, sebagai contoh misalnya, di sini ada pengaruh metode pengajaran baru terhadap hasil belajar dan kepuasan siswa. Benar, ada pengaruh metode pengetahuan baru, metode pembelajaran baru terhadap prestasi belajar, achievement belajar siswa dan
kepuasan. Ini contoh yang perlu kita, dan kita ingin buktikan bahwa prestasi belajar siswa itu meningkat atau berbeda jika dibandingkan misalnya dengan metode pembelajaran yang tradisional. Apakah benar kepuasan siswa, satisfaction siswa itu meningkat jika dibandingkan pada siswa yang mendapatkan metode pembelajaran baru dan pembelajaran tradisional. Nah, ini kira-kira begitu kalau kita ingin karena ini banyak sekali kalau kita ingin merumuskan, tergantung apakah hipotesis yang kita uji itu menunjukkan arah hubungan atau menunjukkan perbedaan. Kita lanjutkan. Dari mana hipotesis itu dirumuskan? Nah, tadi sudah kita singgung dari mana hipotesis itu dirumuskan. Kemarin pada awal perkuliahan atau awal pelatihan ini sudah disampaikan oleh Prof. Dikung, bisa hipotesis itu berasal dari observasi atau dari induktif, dari pengamatan lapangan yang kita lakukan, itu dikembangkan hipotesis. Sehingga hipotesis itu dari pengamatan lapangan, dari kajian empirik di lapangan yang telah kita lakukan, itu disusunlah hipotesis. Itu yang disebut dengan induktif. Atau juga hipotesis itu berdasarkan kajian literatur atau kajian teori yang telah ada sebelumnya. Tadi sudah kita singgung bahwa setelah kita mengkaji teori tertentu, kita merumuskan hipotesis. Atau kedua-duanya, baik dari observasi maupun dari kajian literatur. Itu kita menurunkan hipotesis. Nah, jadi kita memilih yang mana? Apakah kita merumuskan hipotesis berdasarkan hasil observasi atau berdasarkan literatur? Nah, ini bisa kedua-duanya. Nah, ini gambarnya seperti itu. Jadi kalau hipotesis itu kita dapatkan dari teori yang sudah mapan, yang sudah ada sebelumnya, itu kita namakan hipotesis deduktif atau deduksi. Jika hipotesis itu kita peroleh melalui hasil pengamatan lapangan, maka kita katakan hipotesis sebagai hipotesis induksi. Oke, nah hipotesis deduksi maupun hipotesis induksi itu bukan dua hal yang berlawanan, tetapi memang kedua-duanya diperoleh dengan cara yang berbeda. Yang satu berdasarkan kajian teori yang telah ada atau kajian literatur yang telah ada. Di satu sisi hipotesis itu didasarkan pada pengamatan lapangan. Dari pengamatan lapangan itu kita ungkapkan, kita rumuskan hipotesis. Nah, misalnya kita merumuskan hipotesis seperti ini. Orang-orang yang spend waktunya, menggunakan waktunya dalam melakukan kegiatan, mereka akan menjalankan sesuatu dengan baik. Jadi orang yang sedikit waktu, orang yang sedikit waktu melakukan kegiatan akan melakukan kegiatan itu akan well perform. Yang kedua, ada hipotesis yang lain. Orang yang menggunakan banyak waktu dalam kegiatan akan melakukan sesuatu dengan baik. Nah, ini kalau kita lihat
mana yang lebih khusus ya. Tetapi mana yang lebih khusus atau lebih umum, bukan hal yang itu yang kita maksud, tetapi benar orang yang waktunya sedikit di dalam melakukan kegiatan akan perform well, akan melakukan sesuatu dengan baik jika dibandingkan dengan orang yang menggunakan waktunya lebih banyak. Nah, ini perlu kita uji. Yang kedua, hipotesis yang berasal dari induksi. Itu tadi sebaliknya, kebalikan yang tadi dari teori yang sudah ada, tapi kalau induksi itu dari hasil pengamatan. Ini sekedar penjelasan dari apa yang telah kami sampaikan tadi. Ini ada beberapa contoh, ya. Ada beberapa contoh hipotesis. Ya. Hipotesis yang menyatakan hubungan. Biasanya hipotesis yang menyatakan hubungan itu diungkapkan dengan ada hubungan positif antara motivasi belajar dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Nah, ini arah hubungan. Nah, apakah positif? Ya, itu artinya hubungan yang jika motivasi belajar tinggi, jika diuji loh ya, jika ternyata benar bahwa ada hubungan positif antara motivasi belajar dan hasil belajar, itu artinya apa? Semakin tinggi motivasi belajar, berarti semakin tinggi hasil belajar. Itu nanti pembuktiannya di dalam statistik apa benar. Nah, jika terbukti benar, hipotesis kita itu benar, nah, ternyata ada hubungan positif, berarti semakin tinggi motivasi belajar, semakin tinggi hasil belajar. Nah, jika kita nyatakan ada hubungan negatif, ada hubungan negatif, ini juga menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi belajar, tetapi tidak diikuti oleh semakin tingginya hasil belajar. Atau sebaliknya, semakin rendah hasil belajar. Nah, ini berlawanan. Tapi yang menunjukkan positif bahwa ada hubungan positif itu artinya motivasi belajar tinggi diikuti dengan meningkatnya hasil belajar. Itu contoh hipotesis yang menunjukkan arah hubungan korelasi. Ya. Contoh yang lain tadi sudah kita ungkapkan, ada hubungan positif antara, ini menunjukkan arah hubungan. Nah, ini dalam penelitian korelasional. Yang kedua, menunjukkan perbedaan. Nah, jadi dalam merumuskan hipotesis juga ada yang menunjukkan perbedaan. Misalnya, ada perbedaan skor rata-rata hasil belajar IPA antara kelompok siswa atau kelompok belajar yang diajar melalui problem-based learning dan diskusi kelompok. Nah, jadi ini menyatakan perbedaan. Ya. Apakah ada perbedaan hasil belajar atau skor rata-rata hasil belajar IPA antara kelompok yang diajar melalui PBL atau problem based learning dan diskusi kelompok. Ini rumusan hipotesis. Hipotesis terarah. Ya, jadi dilihat dari arah hubungan, arah hipotesis itu ada hipotesis terarah atau directional hypothesis dan ada hipotesis yang tak terarah. Nah, hipotesis yang terarah itu seperti apa? Hipotesis yang terarah itu menyatakan direksi arah hubungan dari kedua variabel yang diamati. Jadi hipotesis terarah atau directional hypothesis
itu menunjukkan atau menyatakan arah hubungan dari kedua variabel yang diamati. Ini penting ya. Jadi menunjukkan arah hubungan dari variabel yang diamati. Contoh ya, contoh dari hipotesis terarah. Ada hubungan positif seperti tadi. Ya, karena terarah ada hubungan positif antara IQ dan kecerdasan belajar matematika. Atau mungkin kita ungkapkan dengan cara yang lain. Siswa yang dalam IQ tinggi akan menunjukkan tingkat kecemasan lebih tinggi daripada siswa yang IQ rendah. Boleh seperti itu. Jadi yang di sini siswa yang IQ tinggi menunjukkan kecemasan lebih daripada pintar ya, arahnya jelas lebih tinggi atau lebih rendah. Yang kedua, hipotesis tak terarah, non-directional hypothesis. Sebaliknya dari hipotesis tak terarah itu, kalau tadi menunjukkan arah hubungan, tapi kalau yang tidak terarah tidak menunjukkan arah hubungan. Ya. Jadi hipotesis ini tidak menyatakan arah hubungan. Ya. Juga hipotesis ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa ini lebih daripada yang lain. Nah, jadi itu yang menggambarkan hipotesis yang tak terarah. Contohnya, ada hubungan antara IQ dan kecemasan belajar matematika. Ada hubungan antara IQ dan kecemasan belajar. Apa benar? Jadi di sini tidak menunjukkan positif atau negatif, tapi cukup ada hubungan. Nah, jadi tidak ada arah positif atau negatif, hanya sekedar menunjukkan hubungan. Ada hubungan antara IQ dan kecemasan belajar matematika. Misalnya seperti itu. Yang kedua, tidak ada perbedaan skor rata-rata. Nah, jadi tidak menunjukkan arah. Tidak menunjukkan. Atau ada perbedaan. Nah, ini juga tidak menunjukkan arah. Tapi berbeda kalau kita katakan misalnya, para siswa yang memiliki IQ lebih tinggi, ya, memiliki atau lebih unggul hasil belajarnya jika dibandingkan dengan anak-anak yang ber-IQ rendah. Itu berarti menunjukkan arah. Nah, di dalam analisis biasanya itu ada daerah penolakan, nanti akan diajarkan sendiri. Itu wilayahnya Pak Dedi dan Bu Ulfa. Jadi ada daerah penolakan. Kanan atau kiri. Dalam bahasa statistik itu biasanya ditunjukkan dengan bantil. Kalau itu menunjukkan arah kanan atau arah kiri. Tetapi kalau tidak menunjukkan menunjukkan arah, di sini hanya menyatakan berbeda. Nah, itu yang akan Anda pelajari nanti ketika dalam pengujian hipotesis itu akan kelihatan arah hubungan atau perbedaan ketika kita menggunakan apakah itu nanti satu ekor atau 2 ekor dalam penolakan hipotesis. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis hipotesis. Nah, sebenarnya jenis-jenis hipotesis sudah kita bicarakan di depan sebagian. Ya, jadi ada hipotesis terarah dan hipotesis yang tidak terarah. Ya, itu di satu sisi.
Ada juga hipotesis yang biasanya kita temui di dalam penelitian itu, ada hipotesis alternatif atau hipotesis penelitian dan hipotesis nol atau hipotesis statistik. Nah, jadi dilihat dari arahnya, tipe hipotesis ada hipotesis direksional maupun non-direksional. Atau hipotesis berdasarkan penolakannya. Atau kita katakan tipe hipotesis alternatif dan hipotesis nol. Nah, hipotesis alternatif disebut juga biasanya dengan hipotesis penelitian. Hipotesis nol itu disimbolkan dengan HO, H0 biasanya, HO atau H0. Ya, H0 ya. H0 di situ. Tapi orang juga sering membaca itu HO. Sebenarnya hipotesis nol, yang benar hipotesis nol. Yang kedua, hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif atau juga disebut hipotesis penelitian. Ya. Hipotesis penelitian itu terkait dengan apa yang telah kita kaji di dalam teori. Biasanya loh ya, dalam penelitian yang kita lakukan, kita merumuskan hipotesis penelitian, bukan hipotesis nol. Hipotesis penelitian dirumuskan biasanya setelah peneliti mengungkapkan masalah atau tujuan penelitian. Sedangkan hipotesis nol, hipotesis yang biasanya hipotesis untuk ditolak, itu dirumuskan oleh peneliti ketika peneliti ingin menguji hipotesis. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa hipotesis yang diuji itu hipotesis nol atau hipotesis penelitian. Pertanyaannya, hipotesis yang diuji itu hipotesis statistik atau hipotesis nol atau hipotesis penelitian? Mana? Yang diuji dalam penelitian itu adalah hipotesis statistik atau hipotesis nol. Sedangkan rumusan hipotesis penelitian atau hipotesis alternatif itu dirumuskan selaras. Nah, tadi di awal itu sudah kita katakan selaras dengan body of knowledge, dengan teori yang sudah ada. Apa benar bahwa hipotesis yang kita rumuskan, contoh-contoh, beberapa contoh rumusan hipotesis yang kita ungkapkan. Nah, tadi sudah sebagian kita sampaikan. Ini beberapa contoh rumusan hipotesis. Ini sangat bervariasi. Tergantung rumusan hipotesis kita sangat tergantung dengan variabel penelitian. Nah, misalnya penelitian kita ingin mengkorelasikan antara waktu belajar, jadi waktu belajar dan hasil belajar. Jadi penelitian kita korelasi antara waktu belajar dan hasil belajar. Nah, judul penelitian kita biasa begitu, korelasi atau hubungan antara jumlah waktu belajar dan hasil belajar. Maka di dalam rumusan masalah, apakah ada hubungan bla 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 bla, maka rumusan hipotesisnya ada hubungan antara jumlah waktu belajar dan hasil belajar. Misalnya penelitian kita terkait dengan misalnya pengaruh
strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran kita pilih, yaitu diskusi kelompok dan kerja kelompok. Nah, kalau kita ingin uji, apakah ada perbedaan hasil belajar siswa antara siswa yang diajar dengan diskusi kelompok dan kerja kelompok. Nah, rumusan hipotesisnya itu ada perbedaan hasil belajar siswa, ya, itu kurang ya. Ada perbedaan skor min rata-rata, ini yang bahasa Inggrisnya malah benar, bahasa Indonesianya kurang itu, maaf, ya, mohon maaf. Jadi ada perbedaan skor rata-rata antara siswa yang belajar diskusi kelompok dan kerja kelompok. Nah, ini contoh-contoh hipotesis. Nah, hipotesis penelitian tadi sudah kita singgung, ya, saya kira saya tidak akan mengulang lagi contoh hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian, dan perlu kita ketahui bahwa hipotesis penelitian atau hipotesis alternatif tadi biasanya diungkapkan dengan H1, HI, HI atau H1. Tapi orang sudah terlanjur H1. Yang satu, hipotesis nol itu hipotesis yang meniadakan. Ya, disebut hipotesis nol karena hipotesis ini meniadakan. Sedangkan HI atau H1 itu hipotesis yang menyatakan, ya, menegaskan bahwa sesuatu itu selaras dengan body of knowledge, dengan pengetahuan yang sudah ada, ya, sejalan dengan pengetahuan yang sudah ada. Nah, perlu kita ingat hipotesis itu, nah ini sangat tergantung ya, di mana kita merumuskan hipotesis. Apakah hipotesis itu dirumuskan pada saat peneliti merumuskan masalah dan tujuan, setelah itu diikuti dengan hipotesis. Ada yang seperti itu. Argumennya bahwa setelah mempelajari latar belakang, itu ada hasil pengamatan, dan ada kajian teori dan empirik, dan kemudian peneliti merumuskan hipotesis. Pada umumnya juga ada juga rumusan hipotesis yang diungkapkan setelah peneliti mengkaji pustaka, literatur. Setelah kajian literatur, peneliti merumuskan hipotesis penelitiannya. Karena hipotesis penelitian itu tadi diturunkan dari teori yang sudah ada. Nah, jadi mana yang lebih tepat, ya sama-sama tergantung gaya selingkung masing-masing. Kalau di UN biasanya hipotesis itu dirumuskan setelah peneliti mengungkapkan masalah dan tujuan penelitiannya, kemudian diikuti dengan hipotesis. Di perguruan tinggi atau di lembaga lain, hipotesis itu dirumuskan atau diturunkan setelah peneliti mengkaji teori yang sudah ada. Saya belum tahu di ISC itu rumusan hipotesis itu diletakkan di mana. Itu silakan, itu tergantung gaya selingkung masing-masing. Di awal bab 1, setelah kajian latar belakang, masalah, dan tujuan diikuti dengan hipotesis, ada benarnya di situ. Karena argumennya peneliti setelah mengkaji teori dan kajian empirik, walaupun tidak seluas di kajian pustaka, di situ peneliti sudah menyajikan teori yang sudah ada. Nah, itu yang perlu kami sampaikan. Saya kira ini yang terkait dengan apa yang barusan kita diskusikan. Ini sebagai
penutup mungkin. Nah, perlu kita tegaskan di sini bahwa hipotesis itu ada, tadi dikatakan hipotesis didasarkan pada konseptualisasi. Nah, sehingga di sini ada dua hal yang perlu kita bicarakan. Ada conceptual level dan operational level. Pada tataran konseptual, hipotesis itu dirumuskan oleh peneliti sejalan teori yang telah ada. Sehingga variabelnya diungkapkan dalam konteks konseptual. Sedangkan operational level itu peneliti menganggap bahwa hipotesis variabel yang diungkapkan dalam penelitian itu pada level operasional. Bisa diukur datanya dan diungkapkan dalam operational level. Nah, ini perlu kita pada tataran konseptual atau pada tataran operasional. Pada tataran konseptual berarti sesuai dengan teori yang sudah ada, sedangkan pada tataran operasional biasanya hipotesis itu berkaitan dengan pengukuran. Ya, itu yang perlu kami sampaikan, Mbak Sala. Waktunya kira-kira tinggal sedikit lagi, tapi ini masih banyak. Tapi itulah ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf kiranya ada kekurangan dari saya pribadi, terutama dalam penyampaian yang begitu singkat ini, dan mudah-mudahan tali silaturahmi ini tetap terjalin.